Kenapa kamu memukulku? Beijinggan. Cantik. Semalam kan kamu yang mulai duluan. Sudah puas langsung lupa diri? Kamu. Buka pintu. Panas sekali. Aku ingin. Berikan padaku. Langsung pergi? Anggap saja nona ini semalam cari pria bayaran. Kalau ada orang ketiga yang tahu, kamu tamat. Aku sudah bekerja keras semalam. Cuma pelampiasan? Minggirlah mesum. Selamat datang Tuan. Semoga Tuan berumur panjang sepanjang masa. Xian Yuan Wantian. Rekaman CCTV yang kuminta mana? Tuan. Qinglong. Ku beri waktu setengah hari. Selidiki identitas perempuan itu. Siap Tuan. Dan ingat baik-baik. Di kota Akila Lengzhou. Tuan, identitas perempuan itu sudah ketahuan. Dia Putri Luo, Luo Xiao. Siapa? Putri Luo, Luo Xiao. Ternyata dia. Luo Xiao. Bukan kalong tunangan yang Tuan cari? Benar. Dia orangnya. Xian Yuan Wantian. Buatkan identitas untukku. Mendekati Luo Tuan. APA. Leng Zhu. Kebetulan perhiasan Luo mengajukan permintaan ke pengawal Xuan Yuan. Direkturnya butuh pengawal pribadi. Akan kuantarkan Tuan. Baik. Besok pagi Tuan, langsung ke PT. Perhiasan Luo. Ini kartu identitas Leng You. Pengawal pribadi. Minarek. Direktur Liu. Ini pengawal dari pengawal Kuan Yuan. Suruh tunggu di sana dulu. Baik. Cantik. Kamu. Kita sudah cukup akur ya? Kamu bodyguard baru ya? Ayah. Baiklah. Mulai sekarang kamu dipecat. Silakan keluar. Apa alasanmu memecat? Grup Luo kami tidak pernah merekrut orang bermasalah. Apalagi pria bayaran berkelakuan buruk seperti Pria bayaran? Apa yang kulakukan padamu? kamu memaksa. Kilier. Bagaimana kalau tidak? Aku menyuruhmu keluar. Tadi malammu kamu yang memaksa. Jangan keterlaluan. Aku direktur utama. Kamu cuma bodyguard. Aku bisa memukulmu jika tak suka. Baik. Kamu memukulku, aku cium kamu ya? Kita sudah imbang. Tuan Huang. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nyonya Liu. Aku tak bisa menghentikannya. Magir. Huang Xing. Kenapa kamu di sini? Yao Yao. Aku mencari pesta malam itu di tempat Jin Xiaoming. Kenapa kamu pulang cepat sekali? Tahukah kamu aku memasukkan obat minumanmu? Sudah payah sekali. Jadi itu ulahmu. Dasar brengsek. Brengsek, dengarkan. Akan segera jadi suamimu. Cepat keluar. Atau aku laporkan polisi. Lapor polisi? Setelah kita menikah, kamu dan perusahaanmu akan jadi milikku. Kalau tak ada urusan, keluar. Aku dan Nyonya Luo harus berdiskusi mendalam. Tidakkah kau dengar perintah Nyonya Luo? Dia menyuruhmu pergi. Kamu siapa? Aku bodyguard pribadinya. Bodyguard? Kau cuma anjing. Aku perlu diskusi mendalam dengan Nyonya Luo. Cepat pergi. Dia karyawanku. Bukan Anji. Silakan keluar.
Zhonggang Curant Ajar. Lebih baik aku menikahi bodyguard ini daripada dengan... Baik. Hari ini akan kuperlihatkan beda manusia dan anjing. Pergi. Luo Xiao, kau akan jadi milikku. Mimpi. Luo Xiao, bersih-bersih dan tunggu aku. Tak Kizengka, kau lumayan hebat. Bukan pria bayaran biasa. Aku menyelamatkanmu. Tak Baisaka kau berkata baik? Kamu dan Huang Xing sama saja. Sama-sama brengsek. Baik, aku panggil dia kembali. Diam. Ambil seragam di hire. Mulai kerja besok. Jadi aku tadi pecat? Ada urusan, aku pergi dulu. Apa yang kau lakukan? Apa ini? Ini alat penyadap, bodoh. Sudah, jangan bicara sekarang. Kenapa brosku jadi alat penyadap? Bagaimana aku tahu? Tak kusangka kamu cukup profesional. Bagus. Aku lebih profesional di ranjang. Pergi. Perjanjian pernikahanmu tinggal 1 hari lagi. Jika besok Leng You tidak datang, kau harus menikah dengan Huang Xing. Aku tidak mau menikah. Aku ada urusan besok. Jangan kerja dulu. Baik, aku juga ada urusan besok. Kau Leng Zhou, Ya, aku Leng You. berani sekali kau datang. Kok bisa kamu? Kebetulan. Kenapa kamu di sini? Ini rumahku. Xiao, kalian saling kenal? Nenek, kami saling kenal. Hanya saja aku tak tahu dia Leng You. Bagaimana kalian bertemu? Sekarang aku pengawal pribadi 11 Xiao. Jadi sekarang kau jadi pengawal? Ada masalah dengan jadi pengawal? Aku tim khusus keamanan Xuan Yuan Wei. Sekarang pengawal pribadi 11 Xiao. Pengawal miskin. Bisa beri kebahagiaan apa untuk 11 Xiao? Aku pasti bisa membuatnya bahagia. Tentu. Kau cuma pengawal miskin. Berani sekali. Mesak keluarga Luo untuk penuhi perjanjian. Lao Taichun. Perjanjian pernikahan sudah jelas. Aku hanya perlu datang sebelum waktunya. Kalian harus penuhi perjanjian. Apa pengawal tak boleh datang? Keluarga Luo sebesar ini. Tak mau ingkar janji kan? Diam. Keluarga Luo tak perlu diatur. Kau cuma pengawal tak berguna. Berkomentar seenaknya. Chen Yu, diam. Leng Zhou. Kau tak bisa beri 11 Xiao bahagia sebagai nenek 11 Xiao. Lebih baik kamu mengundurkan diri. Asalkan kamu mengundurkan diri, keluarga Luo tak akan sia-siakan. Butler. Ini cek tunai 500.000. Ambil dan tinggalkan 11 Xiao. 500.000? Cuma 500.000. Mau aku batalkan pernikahan? Cuma 500.000. Pengawal miskin mau berapa lagi? Kenali statusmu. Nyawamu berharga 500.000? Bukan cuma 500.000. Bahkan 500 juta. Aku tetap tak akan menyerah. 500 juta? Dasar anak kecil, berani ambil tapi tak bisa nikmati? Leng You, kata-kata Chen Yu kasar. Tapi dia benar. Sebagai manusia, harus tahu diri. Sudah. Tak perlu bicara lagi. Aku tak akan menyerah. Lebih baik ambil 500.000 ini, atau ini akan jadi biaya rumah sakitmu. Nenek, Luo Chen Yu. Ini pernikahanku. Siapa suruh bicara? Minger. Lao Taichun. Shou Yao Bener. Ini urusan kami berdua. Selama 11 Yao setuju. Kalian harus tepati janji. 11 Xiao bagian keluarga Luo. Harus ikut aturan keluarga Luo. Hari ini saya sudah bilang perjanjian pernikahan kalian dibatalkan sekarang. Luo Xiao. Ingat kata-kata yang pernah saya ucapkan? Kau akan menjadi milikku cepat atau lambat. Huang Xing, kenapa kamu di sini? Tentu saja keluarga Luo yang mengundang. Nenek mulia. Bagaimana dengan tugas yang kuserikan? Segera siap, Tuan Huang. Tak perlu. Aku akan lakukan. Keluarga Luo kalian seperti pelacur yang ingin dihormati. Satu wanita nikahi 2 pria. Leng Zhu, siapa kau ini sebenarnya? Wer das akan apa kau berhak? Menghina keluarga kami begini? Aku belum memenuhi janji pernikahan. Kalian sudah cari pengganti? Ini jelas kemunafikan. APA lagi ini. Ku beritahu kalian. Ini namanya adaptasi keadaan. Keluarga Huang adalah keluarga terkuat di Mohai. Siapa berani bicara begini padaku? Keluarga Huang. Keluarga kelas 2. Apa katamu? Kukatakan kalian keluarga kelas 2. Baik. Dengar baik-baik. Hanya Jenderal Xuan Yuan yang berhak bicara begitu. Si sampah sepertimu tak punya hak. Nenek, aku baki putuzan. Aku akan nikahi Luo Xiao sekarang. Azal nenek setuju. Semu akan tunggang untuk Luo akan digandakan. Apa serius, Tuan Huang? Aku akan transfer uang sekarang. Fake, Tuan Huang.
Luo Xiao jadi milikmu. Nek, Chen Yu. lepaskan aku. Kalian berdua tahan dia. Lui d'y aller bec-bec. Perhatikan ini, bagaimana aku mempermainkan tunangannya. Perhatikan baik-baik caraku mempermainkan tunangannya. Huang Xing. Aku peringatkan, jangan sentuh dia. Aku ini orang yang paling benci diancam. Luo Chenyu bajingan. Luo Xiao, lebih baik menurut saja, mungkin bisa mengurangi penderitaanmu. Sudah kukatakan padamu, Luo Xiao, Copasti jadi miliku. sekarang kau bahkan tak layak jadi istriku. Koanya panta jadi menantu. Si kantik moai. Adalah mainanku. Huang Xing, Huang Xing. Jika kau sentuh dia, siapa tanggung akibatnya? jangan buru-buru. Belum giliranmu. Dia menantu. Aku potong tubuhmu jadi tongkat, supaya kau lihat tiap hari bagaimana aku siksa tunangan. Jangan sentuh aku. Kau tak paham situasi ya? Nenek mulia, aku mau nikahi Luo Xiao sekarang, kalian semua keluar. Asal kau senang bermain. Chen Yu, ayo pergi. Jenderal King Long tiba. Parenti. Kurang ajar, siapa kau ini? Berani masuk ke keluarga Luo? Cari mati. Tangkap dia. Diam. Teriak apa? Tak ada yang bangun dalam 30 menit. Aku dari keluarga Huang. Perseteruanmu dengan Luo bukan urusan. Bagaimana kau tahu? Targetku hanya keluarga Luo? Maksud tuan, mau lawan keluarga Huang dan Luo sekaligus? Keluarga Huang? Tai kakek. Lo berani banget ya. Tuan Muda Wang. Ayo kita gebuk mereka semua. Berani macam-macam sama dua keluarga ini. Keluarga Suanyuan aja nggak berani. Loe kira Loe. Yang mulia. Saya. Bukan. Saya pemimpin keluarga Luo sekarang. Cucu brengsek ini nggak tahu jati diri Anda. Mohon maafkan dia. Jadi elu kenal gue? Setahun lalu di pesta yang mulia Suanyuan Wantian, saya lihat Anda bicara dengan beliau. Kata beliau Anda tamu penting. Cepat sujud, dasar brengsek. Nenek, Sepet sujud. Hari ini saya nggak ikut campur. Gue bilang lo boleh pergi? Anda tamu terhormat Suanyuan. Saya kasih muka. Tapi denger ya, keluarga Huang bukan sembarangan. Lagi pula saya nggak musuhi Anda. Masa mau cari masalah sama keluarga Huang? Gue emang gak suka lo. Jangan gegabah bawa-bawa Huang. Keluarga Huang tai kucing. Lo manginaseya. Serang. King Long, Dangeya. Siapapun elu, King Long atau keluarga Huang gak akan lupa. Huang ma tai kakeng. Tuan Qinglong, keluarga Huang. Leng Zhou. Lo ngapain? Patahin sebelah kakinya buat contoh. Leng Zhou. Elu mau tepatin perjodohan? Ayah, Saya punya hutang sama Leng. Keluarga Luo harus tepatin janji. Hutang budi udah lunas. Jadi urusan elu saya nggak turut campur. Oh, sudah. Mereka saya bawa dulu. Seru juga nih, gue penasaran, sehebat apa sih keluarga Huang lo? Bawa. Leng Zhou. Demi Tuan King Long. 11 yau boleh kau bawa. Tapi kau petakan kaki Chen Yu. Kau harus tanggung jawab. bisa. Ini di mana ya? Di rumah lo. Kok bisa lu di sini? Saya yang nyelamatin Loe semalam. Leng Zhou. Lo dah bikin ribet. Kenapa? Tapi ini gara-gara saya. Kita tanggung bersama. Lo oke juga ya? Tapi aku punya 3 persyaratan. 3 peraturan. Silakan, katakan. Aku bisa menikahi. Benarkah? TAPI. Kita hanya pasangan kontrak. Malam itu hanya kecelakaan. Ini batas bawahanku. Jika bisa terima, kita lanjut. Tidak terima, percuma bicara. Aku terima. Lalu? Kau boleh tinggal di rumahku, tapi jauhi lantai 2. Baik. Masih ada? Ketiga. Di depan orang lain paling. Boleh pegang tangan atau peluk. Baik,
Aku setuju. Ada kebutuhan akhir-akhir ini, buatkan daftar untukku. Akan kubeli. Aku bisa beli sendiri. Jangan keluar sendirian. Jaga keselamatan. Karena dua sampah itu, Sampah. Selain Huangxing, kau lukai Luo Chenyu. Mereka takkan membiarkan. baik, aku ikutmu. Wasiat terakhir tunanganmu. Ditambah aku ambil keperawananmu. Aku akan menuruti permintaanmu. Leng Zhou sembunyi. Luo Wei Yang Detang. Sembunyi di lantai atas. Katanya tak boleh ke lantai 2. Kau. Biarkan dia masuk saja. Bukankah ini milik keluarga Xuan Yuan? Ini saat yang genting. Keluarga Xuan Yuan takkan musuhi pemain akademi aku. Tak dicoba mana tahu? Luo Xiao. Mana kau sembunyikan bodyguard bajingan itu? Kau si bodyguard sampah itu? Aku punya nama. Leng Zhou. Kaulah yang kami cari. Baba pergi. Paman, ini rumahku. Luo Xiao. Kau pengkhianat. Jangan bergerak. Mundur. Suruh anak buahmu mundur. Mundur. Jangan bergerak. Leng Zhou. Tunang. Selama aku ada takkan ada yang lukaimu. Mau apa kau mencariku? Aku tanya namamu. Zhao. Paman meremehkanku ya? Dia tak mau jawab pertanyaanku. Berani kau bicara seperti ini? Tak ada yang peduli padamu. Kalau begitu. Bicara. Kau patahkan kaki anakku. Ada masalah? Tidak. Benar tak ada. Lepaskan tanganku. Baik. Aku beri kau kesempatan. Zerang. Diam. Luo Wei. Kau yakin mau bertahan? Temen, Leng You sudah melepaskanmu pergi. Diam. Aku tahu kau jago bertarung. Tapi, satu orang tak bisa lawan banyak orang. Apa masih bengong? Zerang. Serbu. Mustahil. Ini tidak mungkin. Siap. Aku sudah menghormati. Dia yang cari masalah sendiri. Apa yang kau mau lakukan? Dengarkan baik-baik, ini era masyarakat hukum. Masyarakat hukum. Masih mau memotong anggota tubuhku? Leng Zhou. 11 Yao. Panggil petugas komplek. Perahu dingin. Aku tidak tahu hari apa. Dan tidak ingin tahu. Tapi mulai sekarang, kau tidak boleh melakukan hal-hal seperti sebelumnya. Apakah ada masalah dengan cara saya seperti ini? Tentu saja ada masalah. Entah itu Luo Chenyu atau paman saya, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Kau akan berbahaya. Xiao, apakah kamu peduli pada... Apakah Anda mengerti keseriusan masalah ini? Kau bisa melawan, tapi ada banyak orang di masyarakat ini. Selain itu, apa gunanya? Kenapa tidak berhasil? Luo Chenyu Dan, Luo Wei. Tidak semua diselesaikan oleh saya? Mereka akan kembali. Aku akan menelepon lagi. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Saudara Emochen, kau sedang syuting? Aku mendengar kau dan keluarga. Aku akan datang. Segera ke rumah Anda. Bagus. Aku akan buka pintunya. Baik. Kau lihat aku. Kenapa kau membuka pintu? Apakah Anda ingin saya menghindarinya? Siapa dia? Perkenalkan diri Anda. Aku tunangan Xiao. Namaku Leng You. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak tahu? Dan seorang tunangan. Saudara Emochen, dia memang tunanganku. Apa? Itu adalah kontrak pernikahan yang ditetapkan oleh kakek. Perahu dingin. Kudaja. Keluarga Leng sudah hancur seperti ini. Kalau tidak, aku akan mengatur kapten keamanan. Perahu dingin. Saudara Emochen, dia bikin orang jahat. Keamanan yang rusak. Anda harus memutuskan pernikahan Anda. Apakah Anda pikir Anda layak untuk Xiao? Tidak layak. Aku suka makan nasi lunak. Anda. Emochen, apa identitas Anda? Bisakah Anda marah dengan kehidupan ini? Lihat saja. Ini 100 juta. Ambil uang dan tinggalkan Luo Xiao. Apa penampilan asing 1 juta di sini? Yi Jude, kau adalah penjaga keamanan. Kau tahu berapa banyak? Kau tahu kau bisa mati.
Jika bukan karena identitas Mo Chen kita, kau pikir kau bisa? Berapa nilai Xiao? Aku juga tidak tahu. Rumah kami, nilai 3,5 miliar. Itu adalah pemimpin bisnis kota ajaib. Apa keluarga Anda? Ini adalah Xiao saya. Keluarga kami Xiao, bernilai 3,5 miliar. Beri aku ini, itu juga puluhan juta. Anda. Xiao. Apakah Anda melihat orang seperti ini? Aku akan membantu. Jengen. Xiao, jangan khawatir. Aku akan sangat beradab. Istri, jangan biarkan dia datang. Siapa nama istrimu? Aku memanggil istriku. Anda. Aku akan pergi. Kakakni. Kau sudah selesai. Kau membunuh. Sudah berakhir. Alarm cepat. Alarme Matahari Terbenam. Jujur tinggal untukku. Jika kau berani mengacaukannya, aku akan membunuh. Beraninya comment Bunyoran. Kau tahu aku membunuh. Lagi pula, aku sudah membunuh. Aku tidak keberatan membunuh. Leng Zhou, kau pergi. Tidak benar. Kau tidak bisa pergi. Lalu apakah aku akan pergi atau tidak? Oke, kau lebih murah. Kenapa kamu saudari ini sudah mati dan kau menyiksanya? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang bilang dia sudah mati? Aku melihat, saudari ini baru saja ada di sana. Dia belum mati. Kenapa kau berharap dia mati? Anda. Aku sedang mengobatinya. Kukontu. Ambil beberapa jarum perak dan katakan bahwa itu sedang dirawat. Selain itu, perlakuan apa yang akan Anda lakukan dengan keamanan yang rusak? Aku bilang pada kematian Sister Ni adalah tentang Anda. Comme menunggu di penjara. Leng You, kau benar-benar memberinya perawatan. Beri aku beberapa menit lagi. Aku berjanji dia akan baik-baik saja. Baiklah, kami akan memberimu beberapa menit lagi. 11 Xiao, ini adalah waktu yang tertunda. Saudara Mo Chen, jangan khawatir. Jika Leng Zhou benar-benar membunuh Sister Ni, aku pasti akan membawanya. Aku akan memberimu beberapa menit. Aku melihat trik apa yang bisa kau mainkan. Perahu dingin. Beberapa menit. Anak laki-laki, aku tahu kau tak mau, tapi tidak seperti yang Anda inginkan. Terlihat bagus. Ada apa ini? Saudara Mo Chen, dia bangun. Kau memukulku. Aku akan menyelamatkan. Aku hanya ingat. Kau menendang saya. Apakah Anda sering pusing baru-baru ini? Ya. Dan insomnia di malam hari? Bagaimana kau tahu? Saudari Ni, jangan dengarkan omong kosong. Aku baru saja melihat dia jatuh ke tanah. Kau masih muntah darah. Anda sekarang terlihat di permukaan. Tidak ada. Tapi aku menduga kau mengalami cedera. Kakakni. Kalau begitu kau bilang apa yang kau inginkan? Mencari dokter untuk memeriksa tubuh Ni. Baiklah, kau akan mendapatkan dokter. Periksa dia, lihat apakah dia punya masalah. Saudari Ni berikan ponsel. Datang ke Wang Yu. Saudara Mo Chen Ni, dia baik-baik saja. Jangan berpegang pada perahu yang dingin. 11 Xiao. Jika saudari ini benar-benar baik-baik saja, aku tidak akan mempermalukan dia. Tapi jika ada sesuatu yang salah dengan Sister Ni, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Zhao Datang. Apa kau tahu dokter? Ada APA? Dokter yang mereka cari, aku tidak bisa percaya. Tolong minta dokter yang andal. Oke, aku akan bertanya pada dokter pribadiku. Baik. Mo Xiao yang perlu diperiksa. Kakakni baru saja ditendang oleh orang itu. Semua muntah darah. Aku curiga ada cedera internal. Anda memeriksa untuk saya. Apakah ada kamar yang bersih di sini? Periksa perbandingan pribadi. Perlu berada di lingkungan yang lebih pribadi. Pergi ke lantai 2. Aku punya ruang perawatan pribadi. Bagaimana dengan Dr. Wang? Cedera internal Ni sangat serius dan dia tidak sadarkan diri. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Wah, kau sudah menyebar. Aku akan membawa Ni ke rumah sakit. Mari kita kembali dan menghitung. Tunggu sebentar. Tunggu APA.
Kondisi pasien sangat parah. Kau yang bertanggung jawab. Jika pasien terluka parah, kau bawa ke bidan biarkan aku melihat. Aku yang bertanggung jawab. Tidak ada. Apa yang kau tak? Apa kau lebih mengerti daripada dokter? Dari teknik diagnosisnya, aku memang lebih baik dari dia. Apakah Anda melihat Sister Ni sekarang dalam kondisi serius? Biarkan aku pergi. Cepatlah. Jangan menunda waktu penyelamatan terbaik untuk pasien. Benarkah? Apakah ini benar-benar serius? Obat bias benzodiazepine. Sulit untukmu. Hal ini tidak mudah dilakukan sekarang. APA Benzena. Obat bius. Aku tidak tahu APA yang kau katakan. Pasien dalam kondisi kritis. 11 Xiao, kau melihat, sampai sekarang dia masih berkeliaran. Biarkan aku pergi. Sister Ni dalam kondisi serius. Aku akan membawanya untuk menyelamatkan. Jika Anda terhubung, obat bias benzodiazepine. Aku bahkan tidak tahu apakah Anda seorang dokter. Aku lupa memberitahu. Apa? Aku baru saja meminta Xiao. Dia mengundang dokter pribadinya. Kapan dokter Xiao akan tiba? Segera datang. Apa artinya? 11 Xiao, kau tak percaya dokter yang kundang. Dalam hal ini, saya hanya percaya pada dokter saya. Mari kita tunggu dokter 11 Xiao. Jika itu alasan saya bersedia mengambil semua tanggung jawab. Dokter saya tiba, saya akan menjemputnya. Kalian sengsara. Wang Yun, bagaimana kau di sini? Kondensasi salju. Kalian saling kenal. Kami adalah rumah sakit, tapi bukan departemen. Kondensasi salju. Kakak Ni pingsan. Lihat apa yang terjadi. Baik. Bagaimana dengan itu? Menurut diagnosis saat itu harus disebabkan oleh narkotika. Apakah mungkin karena trauma? Menurut pengalaman saya tidak mungkin. Tanda-tanda dia benar-benar normal meskipun denyut nadi agak lemah. Tapi itu bukan masalah betul. Montag, Chef. Apa yang harus dilakukan? Kenapa kau tidak menghadapinya? Dia adalah putri dari dekan. Ahli waris keluarga pengobatan Tiongkok. Apa yang harus saya lakukan? Anda limbah. Apa yang harus dilakukan sekarang? Liameza. Apa yang terjadi pada Xiao? Perusahaan mengalami kecelakaan. Ning Xue, kau bawa NI ke rumah sakit. Aku menghubungi mobil rumah sakit. Apa situasi terkini? Brankas perusahaan dirampok. Gambar desain perhiasan edisi koleksi. Dan 2 dokumen tenderilan. Desain dan dokumen tender. Sudah kirim orang untuk mengejar, tapi mereka sudah siap siaga. Jaga lokasi kejadian. Jangan beri tahu keluarga luo dulu. Beranti. Ada APA? Orang luar dilarang masuk. 11 Xiao bilang aku orang luar. Byron dia masuk. Dengar itu? Malam ini, kenapa cuma kamu yang jaga? Yang luka langsung ke rumah sakit. Direktur Luo. Perampok ini paham betul perusahaan kita. Mereka berhasil menghindari semua sistem keamanan kita. Bagaimana CCTV? CCTV juga dirusak. Ada petunjuk atau informasi lain? Sudah tidak ada apa-apa. Tentu saja tidak ada. Kau sekutu mereka ya? Apa katamu? Ini fitnah. Fitnah atau bukan? Kau sendiri yang tahu. Leng Zhou. Ada buktinya? Gembok ini memberitahu aku. Dialah mata-mata. Maksudmu? Hei, anak muda. Kau kabur dari RSG ya? Masa Gembok bisa bicara? Gembok memang bisa bicara. Lihat ini. Ini dari Mohai. Gembok anti ledakan grup Xuan Yuan. Material luarnya sama dengan baja mobil anti bom. Persis sama untuk meledak dari luar. Meski pakai TNT kecil pun butuh waktu lama. Kalian tulai. Tidak dengar? Perusahaan perhiasan Recrep Penjaga tulis semua. Itu membuktikan bahan peledak mereka lebih kuat. Hebat ya. Ini jelas pakai amonium nitrat. Bisa hancurkan gembok begini, butuh setidaknya 30 menit.
Mustahil tanpa bantuan dalaman. Manager Huang. Aku butuh penjelasan. Directeur Luo. Xiao Hu, atur tim investigasi. Siap. Kuberi kesempatan tebus dot. Kalau tahu sesuatu, bicara. Diam saja ya. Anak buah level rendah begini. Tanya saja dia. Kekenya. Patah, jatuh sendiri. Huang Baiao. Aku selalu memperlakukanmu baik. Kenapa kasihanat? Aku takkan bicara. Kebocoran desain dan dokumen tender ini akan menghancurkanmu. Vahahaha. Siap. Serahkan dia padaku. Lepakan saja. Kau cuma bisa kekerasan. Directeur Luo. Perusahaan mitra biasa kita, tolak semua pesanan kita. Kenapa? Katanya semua anggota tim mereka sedang bertugas. Tidak ada orang yang bisa. Sepertinya ada yang ingin berbuat jahat padaku. Segera hubungi perusahaan jasa lainnya. Pastikan desain proposal dan dokumen tender ditemukan. Oh iya, serahkan Huang Biao ke polisi. Siap. Akan segera saya urus. Aduh, sial. Siap. Kamu tidak tidur semalaman? Sebentar akan ada yang antar sarapan. Directeur Luo. Sarapan Honda. Barangnya sudah ketemu? Belum. Awalnya terlalu lama tertahan oleh Huang Biao. Kudengar perusahaanmu kemalingan kemarin. Perlu aku bantu? Jin Xiaoming berani-beraninya datang ke sini. Apa yang tidak berani kudatangi? Ah. 11 Xiao, bagaimana kalau begini? Kita habiskan sisa minuman kemarin. Aku jamin. Barang-barang yang hilang tidak akan bisa ditemukan. Ini ulahmu. Aku tidak melakukan apa-apa. Jadi kamu Jin Xiaoming, Kubrai tahu. Ini istriku, jangan macam-macam. Ku tahu siapa aku. Lepaskan tanganmu. Siapa? Siapa? Lepaskan. Aduh. Jin Xiao ini cari masalah. Tangannya kenapa? Boka. Ku tunggu nasibmu. Kotama. Jin Xiaoming. Masalah kemarin. Belum kubalas. Kalau tidak pergi, tanggung sendiri risikonya. Baik. Bagus. Bagus sekali. Dengar ya kalian. Kalian semua tunggu saja. Nanti saat barang itu muncul, akan kubuat kalian. Chuanchen. Kau cuma punya waktu setengah jam ke rumah sakit. Kalau tidak, Tiangong ini akan lumpuh. Cepat antar aku ke rumah sakit. Gimana 11 ya? Puas tidak? Kali ini aku tolerir pukulin orang. Jangan dilanji lagi. Oke. Kau kira ku merimak tangannya? Sisa hidupnya akan jadi orang lumpuh. Direktur Luo, desain dan dokumen tender. Carry Caroline. Siap. Aku bantu cari ya. Len Yao jago berkelah tapi cari barang. Lepakan saja. Benar, kamu mau bisa? Sekarang, perusahaan profesional saja tidak bisa menemukan. CIH. Bagaimana kalau aku yang temukan? Camus. Len Yao jangan bikin ribut. Xiao Hu. Lanjutkan cari perusahaan jasa lain. Siap. Harus ketemu. Siap. Aku tidak bercanda. Jika benar aku temukan. Kalau kau benar-benar menemukannya, aku akan penuhi satu permintaan. Benarkah? TAPI. Jangan sampai melanggar kemauanku. Ini kan janjimu sendiri. Aku yang bilang. Tenang saja, Direktur Luo. Hari ini, kita harus memaksanya menyerahkan hak operasi perusahaan. Benar. Karena dia telah menyebabkan masalah besar ini. Tak ada yang bisa melindunginya. Permata Luo. Hanya di bawah pimpinan Direktur Luo bisa meraih kejayaan. Dia cuma anak kecil. Sudah seharusnya menyerahkan hak operasi. Direktur Luo, ada masalah. Pamanmu datang dengan direksi. Akan gelar rapat pemegang saham. Bukannya sudah dilarang beritahu keluarga Luo? Kami tidak melaporkan. Lalu bagaimana dia tahu? Leng Zhao. Tunggu di sini. Baik. Bagaimana situasinya? Sudah diinterogasi, mereka mengaku semua. Bawa mereka ke Permata Luo Shire.
Luo Xiao, kau sudah berjanji. Laba perusahaan naik 10% tahun ini. Tapi sekarang ada masalah ini. Perusahaan pasti akan rugi. Menurut perjanjian, jika gagal, kau harus serahkan hak operasi. Xiao, Wallo Akupa Mamu. Tapi jika kau gagal memnui janji. Aku akan menarik kembali. Ak Operazi Perusa en permatamu. Perjanjian kita sampai akhir tahun. Masih ada 3 bulan. 3 bulan? 2 dokumen tender, ditambah desain jewelry edisi khusus. Bisa kau kembalikan semua? Xiao, serahkan saja hak operasi. Demi menghormati almarhum kakek, atas nama grup Luo, aku janji, tak akan menuntut tanggung jawab. Hadirin sekalian, desain dan dokumen tender belum bocor ke publik. Selama bisa ditemukan sebelum bocor, krisis ini akan teratasi. Semudah itu? Sejak pencurian sampai sekarang, sudah 6-7 jam. Aku sedang mencari. Segera ada kabar. Luo Xiao. Ada petunjuk atau bukan kau yang tentukan. Xiaohu, kau yang beritahu mereka. Direktur Luo. Maaf, Xiaohu kau. para direk. Sebagai asisten pribadi Direktur Luo. Tanggung Penu Tanggung Jawab, saya nyatakan. Kepala Keamanan Perusahaan, Huang Biao. Berkolusi dengan pihak luar, mencuri dokumen rahasia. Desain dan dokumen tender sudah tidak mungkin ditemukan. Masih ada alasan lagi, Direktur Luo? Xiaohu, kenapa kau? Direktur Luo, orang bijak tahu kondisi. Jean-Gon Salakan Aku. 11 Yao. CEO Luo, serahkan hak operasi perusahaan. Dasar tidak tahu malu. Sekelompok orang mengganggu seorang gadis. Ko. Siapa kau? Berani masuk kantor kami? 11 Xiao, beritahu mereka siapa aku. Dia tunanganku. Jengga, aku tunangannya. Istriku diganggu, harus datang dong. Hei anak muda. Aku tahu kau jago bertarung. Sekuat apapun kau, masalah ini tak bisa kau atasi. Benar? Xiao, ingat janji kita berdua? Yang kau bilang pejai tadi? Kau bilang, jika aku berhasil, kau penuhi satu permintaanku. Kamu berhasil. Semua barang ada di dalam, periksa. Kamu benar-benar menemukannya. Tentu saja. Ini tidak mungkin. Para direktur. Sekarang, desain dan dokumen tender sudah kembali dalam kondisi utuh. Berani jamin setelah sekian lama, tidak ada kebocoran? Mari. Katakan pada mereka, tas ini belum pernah dibuka orang lain. Tidak ada. Bagaimana kami percaya ucapannya? Dia tidak berwenang. Dia tidak berhak. Lalu kamu? Siap. Semua sudah kembali. Kamu bisa urusi sisanya? Serahkan padaku. Para direktur. Desain dan dokumen tender sudah ditemukan kembali. Silakan bubar. Oh, Hammond. Sudah bisa laporkan ke kantor pusat. Jangan senang dulu. Ayo pergi. Direktur Luo. Kamu asistennya? Butuh apa? Pergi. Hati-hati di jalan. Minggir sendiri dan mengundurkan diri. Len Yo, bawa dia ikut aku. Ayo. Kamerala. Len Yo, bagaimana bisa menangkapnya? Ada kakek yang ku kenal. Dia bilang bisa minta tolong. Dia yang bantu. Kakek. Siratakan. Kakek itu namanya Xian Xian. Xian Yuan Wantian. Iya, betul. Kamu kenal Xuan Yuan Wantian? Tidak kenal. Tidak dekat. Tahu siapa Xian Yuan Wantian? Tidak tahu. Dengar baik-baik. Baik. Keluarga Xian Yuan adalah raja bawah tanah Mohai. Wah. Orang sekelasnya hanya bantu sekali. Tapi tenang. Akan kuberi kompensasi. Janjamar padaku? Bicarakan nanti. Siapa yang menyuruhmu? Aku tak tahu. Dia pesan di dark web. Aku hanya ambil barang. Dark web. Lalu cara serah terimanya? Setelah dapat barang, di loker umum, luar stasiun MRT. Baru sampai. Langsung kalian tangkap. Tunggu. Maksudmu, kamu langsung ditangkap saat sampai? Ya. Lalu alamat Saraterima sudah diketahui banyak orang?
Hanya bos dan saya yang tahu. Leng Yo, tolong laporkan polisi. Ok. Huang Xingkaber. Bahkan Xuan Yuan Wantian tak temukan. Minarik. Halo. Temukan lokasi Huang Xing. Selidiki siapa yang membantu di belakang. Bisa luput dari radar Xuan Yuan di Laut Mo, artinya Huang Xing punya orang kuat di belakang. Aku yang akan menanganinya. Selain itu, pastikan tim kita dapatkan akses tertinggi ke dark web. Ambil data pemesan permata Luoshi kemarin. Cepat selesaikan. Tenang saja, aku akan bantu selesaikan semua masalah. Leng Zhou. Meisukla, APA. Permintaanmu? Permintaan. Apa maksudmu? Izinkan aku menjagamu. Tidak mau yang lain? Aku tidak butuh apa-apa. Bagaimana dengan perusahaanmu? Perusahaanku tak butuh bantuan. Mereka datang, ikut aku. Baik. Xiao sedang apa? Mereka dari perusahaan keamanan mitra kami. ZI di sini. Kamu siapa? Bukan urusanmu. Dia sahabatku. Z pensiun 2 tahun lalu, sekarang kepala perusahaan keamanan. Ini Leng Yo, sekarang penjagaku. Penjaga biasa berani menghalangiku? Kamu bukan penjaga. Kita berbeda. Perusahaan ini milik keluarga. Keluarga Z memang profesional di keamanan, tapi basisnya di Hanghu, bukan Mo. Kemarin aku telepon darurat, suruh dia bawa pasukan. Setelah telepon kemarin, aku langsung berangkat. Bagaimana kondisi perusahaan? Sudah stabil sementara. Keamanan berikutnya kuserahkan pada. Percayalah padaku. Lalu keamananmu jadi tanggung jawabku? Leng Zhou yang bertanggung jawab. Dia. Tidak, aku tidak percaya. Ini istriku, kenapa ragu? Istri? Kapan punya pasangan? Ceritanya panjang, nanti ku jelaskan. Dengan kemampuannya, bisa jaga kau, Xiao? Mau buktikan? Leng Zhou, aku tahu kau jago, tapi Z profesional. Aku suka tantangan profesional. Ada tempat untuk sparring? Tempat ada, yakin mau? Tidak perlu pikir lagi. Xiao, aku akan kontrol diri. Baik, ikut aku. Ini area latihan. Staf keamanan perusahaan tidak terlalu profesional. TAPI. Cukup untuk kalian. Kalau kalah, berhenti Lendanji Xiao. Kalau aku yang menang? Baru boleh jadi penjaga Xiao. Gak bisa. Kalau aku menang, aku jadi pengawal pribadi Xiao. Ok. Len Zhou Z Mimeng Tenggu. Harus dicoba dulu. Mulai sekarang. Menurutmu dia sanggup lawan kakak? Kalau kakak serius, 2-3 gerakan selesai. Leng Yo, peringatan terakhir. Pukulan kami mematikan. Siapa terluka tanggung sendiri. Xiao, tunjukkan kemampuanmu. Serius? Nggak perlu. Lumayan juga. Cepat sekali menghindar. Memang punya skill. Aku mulai serius. Sekarang baru serius. Baik. Dia lumayan jago, sampai kakak harus serius. Kakak yang kami hormati, seperti naga betina. Ngomong apa sih? Aku tunangan Xiao. Maksudku, pekerjaanmu apa? Satpam. Satpam skill segini? Z, maksudmu apa? Xiao, kau tahu kemampuan saya. Tadi itu duel normal menurutmu? Z, kemampuanmu bisa lawan 3-5 orang. Gak masalah. Leng Zhou Camo. Zao. Harus lebih lemah darinya, baru puas? Keluarga kami memang dari kecil sudah latihan. Kemampuanmu ini mustahil cuma satpam. Apa tujuanmu dekat Xiao? Leng Zhou jelaskan. Hai para cewek cantik. Fake it alami, gak boleh jago bela diri? Aku jadi pengawal Xiao, cuma mau makan gaji buta Xiao. Ada masalah? Pria makan gaji wanita. Dasar tak tahu malu.
Muka itu apa? Bisa buat makan? Leng Zhou. Jangan tunjukkan kelemahan. Kalau lukai xiao, ku tidak akan maafkan. Luo Zi. Kalimat ini untukmu juga. Kamu. Sudah. Berhenti bertengkar. Zi. Terima kekalahan. Mulai sekarang, aku pengawal pribadi Xiao. Ayo pergi. Luo Zi. Ada hal lain? Bisa tidak? Temani Xiao setengah hari, sebagai pengawal. Ini permintaanmu. Ada keperluan apa? Urusan pribadi, cepat kembali. Tunggu di sini. Siap. Berhenti. Siapa kau? Carry Tuan Huang, DV355. Cek Tuan Huang di V3555. Ada tamu cari Tuan Huang. Silakan ke sini. Minum-minum. Wang Xing. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini, Sehong? Jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat. Ah, Wang Xing. Ini konsekuensi dari perbuatan salah. Pergi ke area villa keluarga Xuanyuan. Semua urusan sudah selesai. Kamu boleh pergi. Pria tak berperasaan. Setelah memanfaatkanku, langsung ingin mengusirku? Kamu bertanggung jawab atas keamanan perusahaan. Saat kamu kabur untuk bermalas-malasan, mengapa tak kau serahkan keamanan perusahaan padaku? Karena 11 Yao lebih penting dari segalanya. Sekarang aku sudah kembali. Keamanan 11 Yao menjadi tanggung jawabku. Kamu. Leng Zhou. Biarkan Zi tinggal. Besok kita harus pergi bersama untuk mengambil permata. Baiklah. Leng Zhou, langsung kembali ke kantor. Ada yang tidak beres. Ada APA? Ada mobil yang mengikuti kita. Kenapa aku tidak menyadarinya? Mobil di belakang inilah itu. Leng Zhou, bagaimana ini? Zi, suruh orangmu halangi mobil ini. Segera halangi mobil di belakangku. Zi, suruh orangmu abaikan mobil itu. Ada apa lagi? Ada mobil lain yang mengikuti. Tidak mungkin. Leng Zhou, apa kamu salah lihat? Duduk yang baik, aku akan percepat. Leng Zhou. Mobil kita pasti ada masalah. Mobil sudah diperiksa tim saya. Zi, Lin dan Ji Xiao. Mereka biar saya yang urus. Zi, bantu Leng Zhou. Tidak, prioritas utama sekarang adalah jaga keselamatanmu. Jika Leng Zhou dalam bahaya, turun dan bantu dia. Baik. Tidak apa-apa? Aman. Mereka tidak mengejar? Tidak. Sebenarnya siapa mereka? Sampai pakai senjata. Masih bilang cuma satpam biasa? Saya memang satpam biasa. Cek di bawah kursi kalian, ada yang mencurigakan. Tidak ada. Turun dan periksa. Kalau kamu tidak bermasalah, berarti ada pengkhianat di tim. Sayal. Ada APA? Mobil kita dipasang pelacak.
Xiao, soal ini, saya pasti akan jelaskan. Siapapun yang berkhianat, akan saya hukum. Menurutmu mereka akan menunggu biar kamu datangi? Sudah, bicara di kantor. Tunggu. Zi, telepon Timu sekarang. Suruh tinggalkan brankas. Saya kabari sekarang. Telepon tidak tersambung. Xiao jangan masuk dulu. Coba hubungi orang lain. Masih tidak bisa. Xiao, kita harus pergi. Kenapa tidak naik? Pasti ada pengkhianat di timnya. Semua tidak bisa dihubungi. Dan pengkhianatnya pasti lebih dari satu. Bawa Xiao pergi dulu, saya naik ke atas. Xiao ikut saya. Tidak. Desain dan dokumen masih di atas. TAPI. Tidak ada tapi lagi. Desain dan dokumen sangat penting. Saya naik dulu, bawa Xiao pergi. Ikuti perintah. Jika ada masalah, langsung kabur. Ayo cepat naik. Zi, itu Timu kan? Berhenti. Lengzhou bantu Zi. Saya tidak bisa bantu. Saya harus lindungi kamu. Membiarkanmu naik sudah riskan. Bukankah ini Direktur Luo kami? Huang Biao, bukankah kau sudah di penjara? Pasti ada yang akan membebaskan kenapa kalian kembali, Tapi tak apa. hasilnya tak akan berubah. Directeur Luo. Lama tak jumpa. Kenapa kalian berdua bersama? Berapa banyak orangmu di perusahaan ini? Aku pentak tahu. Patahkan kaki si bocah itu, jangan lukai Direktur Luo. Nanti dia masih perlu memasukkan sandi. Lengzhou, kata apa? Aku tak bisa bertahan lama. Zi, cepat bawa dia pergi. Sebelah Xiao, ikut aku sekarang. Cepat pergi. Cepat. Leng You, kau sudah bangun? Apakah semuanya sudah beres? Sudah selesai. Apa ini? Cantik sekali. Ini gelangku yang hilang dulu. Teman mengembalikannya. Ini kesalahanku. Tak kusangka anak buahku bermasalah. Sebelah Xiao, kali ini aku tarik orang dari pusat. Tak perlu, Radziyi. Kalian cukup. Tapi keamanan jadi kurang. Tenang saja, akan ada yang bantu kalian jaga keamanan perusahaan. Mereka yang muncul terakhir? Ya, mereka akan bekerja sama. Kelompok yang muncul terakhir. Xiao, kau kino mereka? Cuma anak buah teman. Tapi ini tidak penting. Sekarang hanya percaya kalian berdua. Yang penting sekarang menyelidiki. Siapa yang mengincar perusahaan? Siapa musuhmu saat ini? Saat ini. Keluarga Jin dan pamanku paling mungkin. Tentu mungkin juga orang lain. Mari mulai penyelidikan dari sini. Luo Zi, perusahaanmu namanya apa? Perusahaan Pengamanan Rosen. Apa kau yang mengelola perusahaan? Tentu tidak, saat ini ayah yang mengelola. Lalu orang-orang yang kau bawa, apakah staf perusahaan asli, atau kau rekrut sendiri? Sebagian kurekrut sendiri, sebagian staf perusahaan. Untuk apa kau tanya ini? Cuma bertanya saja. Nona 11 Xiao, tim kami sudah mulai menangani keamanan perusahaan. Ini kontrak kerjasama. Silakan diperiksa. Jika tak ada masalah, silakan ditandatangani. Siapa bos kalian? Aku pantak tahu. Aku hanya menjalankan perintah. Bilang padanya gelangnya kuambil kembali. Bantuan yang kalian berikan, akan kubayar sesuai harga pasar. Atas bantuan cepat kalian, aku sangat berterima kasih. Tapi tak mau berhutang budi. Tapi, Tak ada tapi. Sampaikan padanya. Lengzhou, aku pakai koneksi perusahaan. Sudah memeriksa semua perusahaan keamanan di kota Moha. Tak ada data identitasmu. Kamu benar-benar satpam? Kenapa teras lighten aku? Aku cuma satpam freelance. Aku sudah terbiasa bebas. Tak suka kerja di perusahaan. Ada masalah? Sudahlah, Ziai. Identitas Leng You tak perlu diragukan. Jika dia mau berbuat jahat, dia punya banyak kesempatan. Tapi dia... Tidak ada tapi lagi. Prioritas utama sekarang adalah menyelidiki siapa yang menyerang perusahaan. Nyonya Elfia. Sebenarnya kami punya beberapa petunjuk. Kamu punya petunjuk? Dalang Huang Biao adalah Jin Tianyu. Coba lihat. Prosedur jaminan mereka. Diolah orang ini. Namanya Wu Xiaojun. Tangan kanan Jin Tianyu. Jin Tianyu.
dari keluarga Jin. CI. Orang yang menguntit kita. Ada petunjuk? Saat kami tiba di sana, mereka sudah membersihkan TKP. Bagaimana dengan anak buahmu? Mereka tidak mau mengaku. Serahkan mereka padaku. Tidak boleh. Kau mau lindungi anak buahmu? 11 Xiao, lihat dia. Kau bisa jelaskan sendiri? Kau berani meragukanku? Identitasnya tak jelas. Tak bisa kuserahkan. Lupa mempakan alkan diri. Kami pengawal Yuan Yuan. Pengawal Duan Yuan. Pengawal keluarga Nuan Yuan di Moha. Benar. Kau kenal keluarga Duan Yuan? Cuma teman biasa. Bisa menggerakkan pengawal Xuan Yuan. Pasti orang penting dari keluarga Xuan Yuan. Dia tahu kau punya tunangan? Tidak tahu. Pemuja Nyonya 11 Xiao memang banyak ya. Jangan alihkan topik. Segera serahkan anak buahmu. Baik, akan kuserahkan. Oke. Ikut aku ke perusahaan. Untuk segera terima. Baik. Leng Zhou. Jika mereka mau bantu, kau akan keberatan? Jika aku keberatan, kau akan tolak mereka? Tidak, Leng Zhou. Tugas utamaku sekarang adalah manfaatkan semua sumber daya. Jika kau keberatan, kita bisa batalkan pertunangan. Aku takkan batalkan pertunangan. Ingat baik-baik, kau tetap bertunangan dengan... Baik. Master Zheng yang sebelumnya bekerja dengan perusahaan kami, tiba-tiba menolak kerjasama. Tak ada kontrak? Master tak perlu kontrak tertulis. Oh. TAPI, desain edisi terbatas kami, semua karyanya. Sekarang bingung harus bagaimana. Jadi sekarang harus cari desainer baru? Tidak. Temani aku menemuinya. Cari tahu penyebabnya. Kerjasama sebelumnya lancar. Entah kenapa sekarang. Baik, mari kita pergi. Eyo. Permisi. Saya 11 Xiao dari grup Luo. Bisa bertemu Master Zheng? Pergilah kalian. Master Zheng tidak akan menerima permintaan kalian. Tolong izinkan kami bertemu Master Zheng. Apa kau tidak paham bahasa manusia? Master Zheng sudah bilang tidak mau bertemu. Mohon petunjuknya. Jangan pakai cara seperti ini. Apa kesalahan kami hingga Master Zheng tidak puas? Master Zheng de Berpezan. Tidak mau bertemu siapapun dari perusahaanmu. Bagaimana ini? Ditolak mentah-mentah. Penolakannya sangat jelas. Master Zheng tak perlu mengantar. Cukup ingat janji antara kita. Director Wu, tenang saja. Saya pasti selesaikan dulu karya bapak ini. Master Zheng. Kamu. Dia perwakilan l'UOS Jewelry. Seiya GM Gines Jewelry. Master Zheng sudah setuju buat perusahaan kap. Direktur Luo telat datang. Leng Zhou. Jangan gegabah. Pasti dia YG mate. Tidak tahu pihak lawan tawarannya apa. Bisa buat Master Zheng tolak kerjasama. Kuma paksa dan sagak. Apa rencanamu? Kita harus cari tahu syarat mereka apa. Baru bisa cari cara ajak Master Zheng kerjasama. Nona 11 ya. Kenapa Dareng? Bos bilang ada masalah. Suruh saya atasen. Bos kalian tahu dari mana? Saya tidak bisa jawab. Tak perlu bantuan kalian. Saya cuma kurir. Jangan susahkan saya. Leng Zhou. Apa kita diawasi? Sepertinya tidak. Di jalan pun tidak ada. Lalu mereka tahu gimana jejak kita? APA, mobil dipasang GPS. Tenang, mobil aman. Anda punya koneksi ternyata. Tenang saja. Besok saya bawa tim ke Luo's Jewelry. Selesaikan perhiasannya. Lalu Master Zheng. Ambil proyek grup Luo. Pihak Gines. Akan saya tolak. Masalah sudah selesai. Saya pamit dulu. Kalau begitu besok akan sambut kedatangan Anda. Tenang pasti datang. Leng Zhou kita pergi. Baik, terima kasih. Luo Zi. Kemana saja? Saya yang suruh datang. Bukan urusanmu. Masalah Shen Yuan Wei. Bagaimana menurut kalian? Meski tak ingin mengaku, tapi mereka profesional. Cukup mumpuni, tapi kalau berkelahi, bukan lawanku. Sekarang agak khawatir. Tak tahu maksud mereka. Bukannya temanmu? Cuma kenalan biasa. Tak perlu membantu sejauh ini. Lagipula.
Saat mereka datang tadi, rasanya ada yang mengintai. Ada masalah apa? Desainer perhiasan itu tolak kerjasama. Lalu mereka datang meski sudah selesai, tapi merasa diawasi. Mobil sudah diperiksa. Cek rumah juga? Baik, kita periksa. Villa ini aman. Syukurlah. Lalu bagaimana? Perlu libatkan perusahaan keamanan? Tentu perlu. Tapi kita harus lebih hati-hati. Setelah melewati tahun ini, aku dapat kendali grup Luo. Baru bisa lanjut selidiki kasus itu. Masih mau selidiki? Tentu harus diselidiki. Apa yang terjadi? Rupanya kau tidak tahu? Ternyata calon suamimu, Kaladeraku. Setidaknya aku tak. Leng Zhao, jangan panik. Akan kujelaskan semuanya. 12 tahun lalu orang tuaku tewas kecelakaan. Tapi kucurigai ada rekayasa. 12 tahun lalu? Benar. Kasus 12 tahun lalu sulit ditelusuri. Memang ada beberapa petunjuk, tapi belum cukup kuat sekarang. Kalau mau lanjut selidiki, hambatan terbesar adalah keluarga Luo. Keluarga Luo MU. Setelah orang tuaku menikah, penerima manfaat terbesar adalah pamanku. Lagi pula, dia selalu awasi ayahku. Makanya Leng Yo, aku harus rebut kendali grup Luo, baru bisa lawan dia. Aku paham. Aku bantu. Wah. Gampang bicara soal bantu, si pemalas sepertimu. Berani bilang mau bantu 11 Xiao? Kau jangan sampai jadi beban. Sudah untung. Setidaknya aku tak khawatir ada pengkhianat di tim. Hell. Nona Luo. Bawahannya sudah mengaku. Siapa dalangnya? Silakan Nona Luo lihat sendiri. Ini tidak mungkin. Ada apa? Lihat sendiri. Ini mustahil. Rupanya dalangnya adalah ayahmu. Ini tidak mungkin. Jadi maksudmu, Xian Yuan Wei Jabakmo? ETC Namaksuan Yuan Wei. Semua kesaksian ini benar. Berarti, yang tawarkan perusahaan perhiasan di dark web, juga keluargamu? 11 Xiao, percayalah padaku. Tenang Ziyi, aku percaya, jangan buru-buru. Mungkin ada kesalahpahaman? Dipastikan bawahannya, diperintah ayahnya, sementara belum ada bukti lain. Sekarang aku curiga. Di timmu, bahkan tak ada satu pun yang bisa dipercaya. Kau mengada-ada. Yang bermasalah. Sudah ketahuan sebelumnya. Karyawanmu, apakah dari Rosen Security? Bagi Rosen Security, Ayamu yang masih berkuasa. Siap. sudah saatnya uji loyalitas bawahannya. Bagaimana caranya? Kalian berdiskusi dulu, hubungi aku jika perlu. Tunggu, jangan pergi dulu. Luo Zi, awalnya ini rahasia. Tapi sekarang aku perlu kerjasamamu. Bagaimana? Suruh mereka bersianat atas nama perusahaan induk. Dengan begini, bisa ketahuan berapa orang yang benar-benar loyal. Siap. Ada keberatan? Tidak ada. Bagaimana denganmu? Aku juga setuju. Tapi ada masalah. Aku tidak punya kontak mereka. Aku punya cara. TAPI. Dia harus antar aku ke pengaku. Boleh? Boleh. Baik. Sekarang ikut dia. Besok kita mulai tes. Jika mereka tidak berkhianat, kau harus minta maaf. Kalau ada? Jika memang ada, aku akan bersama yang lulus tes untuk patuh pada perintahmu. Baik, sepakat. Siap. Jadi saksi kami. Enak tidak? Leng Yo, masakanmu enak banget. Hidup sendiri harus bisa segalanya. Aku kenyang. Ayo ke kantor. Ok. Leng Yo, menurutmu Zi dan yang lain. Ini urusan Luo Zi. Tugasmu sekarang Zheng Yin. Baik. Tunggu sebentar lagi. Mereka seharusnya segera sampai. Jangan-jangan macet di jalan? Lihat, jalanan lancar semua. Apa mereka kecelakaan? Telepon tidak bisa dihubungi. Apa mereka berubah pikiran lagi? Coba hubungi studio dan tanyakan. Baik. Halo? Mau tanya, sampai mana Master Zheng? Leng Zhao. Keadaannya tidak baik. Kata mereka Zheng Yin sudah berangkat. Segera hubungi Luo Zi. Dan Tim, Xian Yuan Wei. Hentikan tes dulu. Prioritas sekarang mencari tahu keberadaan Zheng Yin. Baik, aku hubungi dia sekarang. 11 Xiao, ada masalah apa? Zheng Yin Haila.
Hailang? Jangan-jangan sembunyi lagi? Zheng Yuan. Perhiasan yang waktu itu? Ayah. Dia sudah sepakat dengan Xuan Yuan Wei. Tidak mungkin sembunyi sendiri. Pasti ada masalah. Kalian cari dulu. Lihat apakah bisa ditemukan. Aku dan 11 Xiao cari di tempat lain. Oke. Kalau kita? Kita ke studio dulu. Pemeriksaan CCTV serahkan ke mereka. Menurut analisaku, masalah ini, Wu Xiaojun dan keluarga Ji pasti terlibat. Semoga mereka baik-baik saja. Master Zheng berangkat jam berapa? Pukul 7.15. Kami juga tidak bisa menghubunginya. Siapa yang ikut Master Zheng? Huang Li, murid kesayangannya. Oke, terima kasih. Leng Zhou lihat. Mari kita periksa. Apa tidak berbahaya? Kurasa kita diawasi. Target mereka, Fukin Master Zhang Yin, tapi kita berdua. Kira, kenapa? Aku juga tidak tahu. Ayo hadapi mereka. Jangan takut, ada aku. Leng Yao, mereka pindah lokasi. Ribet saja. Masih kita ke sana? Tentu. Tenang, aku di sini. Leng Zhou. Di sini? Seharusnya iya. Sudah hubungi Zi? Sudah, tapi pasti sudah terlambat. Mereka pasti kirim orang. Hey Lanchi Zi. Lalu bagaimana? Santai saja, ada aku. Mengundang kalian ke sini benar-benar tak mudah. Jin Xiaoming, apa yang kau lakukan? Apa yang mau kulakukan? Tanya dia. Semua yang dia lakukan pada akan kubalas setimpal. Leng Zhou. Apa yang kau lakukan padanya? Aku menghabisi dirinya. Habisi maksudnya? Dia sudah bukan pria lagi. Kapan itu terjadi? Waktu itu. Kita dalam bahaya. Jangan takut, serahkan padaku. Aku tahu kau jago bertarung, tapi jika kau berani melawan hari ini. Mereka berdua akan mati. Kau pikir, aku peduli nasib mereka? Perusahaan Luo Xiao sangat membutuhkan mereka. Terus apa? Luo Xiao, apa kau tak peduli? Perhiasan di museum perusahaanmu? Maaf Master Zhang. Sialan. Masuk mobil. Se rend. AY Maju. Hancurkan dia, jangan ada yang kabur. Xiaohu. Lagi. Leng Zhou, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Penembaknya? Dia kabur. Jin Xiaoyun kabur, cepat kejar. Siap. Senjata digunakan lagi. Apa ini penembak keluarga Jin? Caranya mirip tapi mungkin bukan dari Ji. Kita pulang dulu yuk. Baik. Aku yang nyetir pulang. CI. Antar Master Zheng ke kantor. Aku dan Leng Yao duluan. Ayo pergi. Ikut aku. Leng Zhou. Hmm. Keluarga Jin takkan menyerah. Kamu perlu keluar negeri. Tidak perlu. Leng Yao, selama kamu di sini, keluarga Jin akan terus memburuku. Kamu takut kena imbas? Ini bukan soal imbas. Ini yang terbaik untuk kita. Dan jangan lupa. Kita hanya penandatangan kontrak. Baiklah, baik. Ini keputusan terakhirmu? Ya. Setelah aku kuasai keluarga Luo. Kamu bisa kembali. Sudah diputuskan? Kamu sudah bulat tekadnya? Ya. Baik. Aku pergi. Leng Zhou. Biaya keberangkatanmu dan biaya hidup aku tanggung. Takuza. Jangan keras kepala. Aku tidak ngambek. Aku bisa pergi. Tapi tak perlu kau atau. Leng Zhou. Semua yang kulakukan untukmu. Sudah cukup sebagai pasangan. Maksudmu apa? Pernikahan batal. Janji kita juga. Ikatan kita putus. Jangan khawatir. Keluarga Jin tak akan ganggumu. Aku tanggung resikuku sendiri. Leng Yao, jangan nekat. Aku sedang sadar benar. Lalu kenapa begini? Bukannya kamu suruh aku pergi? Aku si Tucu. Aku menyuruhmu pergi. Tapi tak bilang batal nikah. Sama saja. Sudahlah sampai di sini. Baik. Kamulah yang mau batalkan. Kalau begitu selesai.
Leng Zhou. Cepat sekali. Tuan, kami siap perintah kapanpun. Qinglong, ada kabar? Orang yang Tuan cari belum ditemukan, tapi sudah ada petunjuk. Yakin ada petunjuk? Saya tidak yakin petunjuk ini benar-benar berguna atau tidak. Ayo bawa saya. Tuanku. Qinglong bilang kalian nini petunjuk. Petunjuk masih dalam penelusuran. Bantu selidiki satu hal lagi. APA yang tuanku ingin selidiki? 12 tahun lalu orang tua Luo Xiao tewas dalam kecelakaan. Baik. Juga bukti dari dark web tentang perusahaan perhiasan yang diincar. Segera siapkan. Siap. Qinglong. Ya. Kumpulkan semua orang ke grup Kim. Sudah waktunya selesaikan urusan. Saya. Semua perhatikan, target grup Kim. Kalian siapa? Berani masuk kantor grup Kim? Cari mati ya? Accuse Xuan Yuan Wantian. Stop bicara, serang. Lepaskan aku. Lepaskan. Kepala keluarga Xuan Yuan. Keluarga Kim dan Xuan Yuan. Tak saling mengganggu. Kamu ini? Keluarga Kem telah buat musuh besar. Buat apa ngobrol dengan tua ini? Biar aku. Jadi kau Kim Chinwuya? Kasih kesempatan. Bersujud. Mulutmu besar sekali. Minta aku bersujud di keluarga Kim? Bahkan kepala Xuan Yuan pun tak berani meremehkan kami. Benarkah, tua? Keluarga Xuan Yuan pun payah. Kulia keluarga Kim. Tak perlu ada lagi. Semakin lama semakin besar mulut. Satu minta aku bersujud. Satu bilang keluarga Kim. Tak perlu ada. Siapa yang berani hari ini? Aku tanya, kau jawab. Kau. Kau siapa sih? Kalau mau hidup, jangan banyak bicara. Siapa yang bekerja sama denganmu? Mengkilek Luo Xiao? Jadi kau demi dia ya? Memohonlah, baru ku beritahu. Qinglong. Dalam 1 hari, aku harus tahu siapa yang membantu Mengkilek. Dalam 3 hari, grup Kim harus lenyap dari Mohai. Bisa? Tak masalah. Tuan, Baya. Ada yang masuk ke Luo Jewelry. Bawa pergi Luo Xiao. Mereka menuju gedung Xuan Yuan. Sudah sampai mana? Kira-kira 3 menit lagi. Serahkan di sini padamu. Kita naik. Ya. Tuan. Haruskah kita tinggal bantu Xuan Yuan Wantian? Perlu? Xian Yuan Wantian. Kalau urusan kecil saja tak bisa diselesaikan, masih pantas disebut raja bawah tanah Mohai? Saya. Cepat interogasi orang ini. Aku ingin tahu, siapa yang bekerja sama dengannya? Selidiki juga siapa yang ingin menculik Luo Xiao. Saya. Bawa pergi. Nona Xiao sudah aman di sini. Kepala keluarga Xuan Yuan. Benar. Ini hamba. Cheng, ada masalah apa? Ada yang menguasai perusahaan perhiasan. Kami curiga ada yang salah. Langsung evakuasi Nona Xiao. Mereka langsung mengejar. Musu dari pihak mana? Belum diketahui. Mengapa Tuan Xuan Yuan mau menolongku? Nona Xiao. Masih ingat gelang itu atas perintah Sang Junjungan. Sang Junjungan? Siapa yang pantas Tuan sebut junjungan? Beliau tak berpesan. Hamba tak bisa jelaskan. Tuan. Ini intel dari dark web. Bawa ke Xian Yuan Wantian. Siap. Ini dari Sang Junjungan untukmu. Apa ini?
Identitas dalang bounty di dark web. Nona Xiao, lihat ini. Luo Zi Camarilla. Ini. Tak mungkin. Identitas yang ingin culik Nona Luo Xiao sudah ketahuan. Luo Sen. Pergi. Tunjukkan ke Luo Xiao. Siap. Pengawal Luo Sen. Tuan. Orang yang ingin menculik Nona Luo Xiao sudah teridentifikasi. Nona Xiao. Lihatlah. Tuan Xuan Yuan, apakah info ini akurat? Ini dari sang junjungan. Pasti benar. Luo Zi. Ada apa, Xiao? Lihat sendiri. Ini mustahil. Keluarga Luo lisik sekali. Kalian yang pasang bounty, kalian yang lindungi. Sekarang kalian yang menyandera. Pasti ada kesalahpahaman. Aku hanya percaya fakta. Zi, karena kau tak sakiti aku, pergilah. Xiao. Pergi. Baik. Aku pergi. Kepala keluarga Xuan Yuan, bisakah saya menemuinya? Tanpa perintah atasan, Anda tak bisa bertemu. Siapa sebenarnya pria ini? Nona Xiao. Anda bisa beristirahat di gedung Xuan Yuan. Jika ada keperluan, langsung beri perintah pada Cheng Er. Juan Shang. Orang bermarga Jin sudah mengaku. Penembaknya diatur keluarga Mo. Alamat penembak sudah saya dapatkan. Keluarga Mo. Tangkap penembak dan Senua Yang terlibat dari keluarga Mo. Saya. Nona Xiao. Sangat ingin tahu identitas Anda. Benarkah Anda tidak mau bertemu? Perlukah? Bantu dia kuasai grup Luo. Urusan setelah ini. Bukan urusanku lagi. Ya, hamba mengerti. Sudah 12 tahun. Di mana kau sebenarnya? Kepala keluarga Xuan Yuan, apa dia mau menemuiku? Nona Xiao. Saya akan bantu kuasai keluarga Luo. C'est la Keluarga Keluarga Luo. Hubunganmu dengan junjungan selesai. Baiklah. Nona Xiao. Sudah saya kirim Cheng Er, bawa tim ke perusahaan perhiasan. Terima kasih Kepala Xuan Yuan. Kepala keluarga. Tuan muda minta rebut perusahaan. Mereka kabur. Mengerti. Nona Xiao. Kau bisa ambil alih perusahaan. Keluarga Xuan Yuan akan bantu. Baik, terima kasih. Zhangzhangen. Saat kami tiba di sana, keluarga Mo sudah kosong. Semua kabur. Ya mereka pergi terburu-buru. Kapan mereka pergi? Setelah menyelidiki, ternyata mereka di Jin Tianyu. Setelah kami tangkap, tak lama kabur. Pasti keluarga Jin yang bocor. Selidiki terus. Aku tidak percaya. Mereka rela tinggalkan Mahai. Ya. Bagaimana keluarga Luo? Saat tim Xuan Yuan tiba, mereka sudah kabur. Baik. Lanjutkan penyelidikan, karena sudah muncul. Habiskan mereka semua. Ya. Perlu datangkan tim dari luar? Perlu? Ya. Pergilah. Ayah. Bagaimana kabar Cheng Er? Perusahaan sudah direbut. Tapi Master Zheng Yuan dikulik. Tahukah kau, mereka bawa Master Zheng kemana? Tidak ketemu. Mereka profesional. Tujuan mereka, menggagalkan proyek perusahaan. Itu tim pengawal Rosen. Kan? Benar, Ayah.
Tindakan Rosen Security ini tak menguntungkan mereka. Mala, kehilangan Mitra Luo's jewelry. Seperti ini. Pasti ada kepentingan besar. Nona Onziao. Siapa yang kolaborasi dengan Rosen? Mungkin paman saya. Luoe. Cheng. Kari Teruke Araini. Siap. Nona Xiao. Kami tetap akan cari Master Zeng. Selain itu, Akan Seya Bantu Karikan kontak. adakah pengganti yang mungkin? Baik. Terima kasih Tuan Xuanwat. Saya pamit undur diri dulu. Jika Nona Xiao perlu bantuan. Cheng Gakan Bantu Seman Punya. Baik. Seya Pergidu. Tuan. Ada APA? Oran Rochen Security Kulik Master Zeng. Saya khawatir mereka akan rusakkan Master Zeng. Lanjutkan. Di dalam negeri yang selevel Zeng Yin dan bisa buat karya ini, hampir tidak ada. Mohon Tuan kirim orang, cari di luar negeri. Jika Zheng Yin benar-benar sudah lumpuh. Baru temui saya. Siap. Dan juga. Tuan Xianyuan. Keluarga Mo Telekaper. Mohon Tuan cari dengan seksama. Saya harus tahu keberadaan mereka. Tuan. Ada kabar dari ruang server. Tuan. Sudah ditemukan petunjuk jelas tentang pedagang manusia itu. Ada kabar keberadaannya? Belum, tapi sebentar lagi, sedang dalam proses penyaringan. Siapa yang hancurkan organisasi itu? Tuan, kami temukan persembunyian keluarga Luo. Jangan-jangan sama dengan markas pedagang manusia itu? Belum pasti, itu pabrik milik keluarga Luo. Hilyarga Luo. Hilyarga Luo. Organisasi pedagang manusia. Tak mungkin kebetulan begini. Seladiki Kaitan di Antaramerika. Siap. Xinglong. Yep. Temui Xianyuan Wantian. Bawa dia bersama. Hadapi orang Rosen Security. Rosen Security. Baik. Jika kali ini gagal lagi, Anda tahu konsekuensinya. Saya. Pergilah. Cari tahu keberadaannya. Jangan lewatkan petunjuk apapun. Tenang, kami pasti temukan dia. Yang ditangani cuma orang kecil. Orang Pentang Rosen Security. Tak ada satupun yang ada. Bagaimana Zheng Yin? Sudah diselamatkan. Tapi dia sudah cacat. Urat tangan diputus. Tuan. Zeng Yin sekarang cacat. Bagaimana dengan Nona Xiao? Ambil bahan dan desainnya. Bawa kembali semuanya. Bisa. Cari orang lain Rosen Security. Jika gagal lagi, habiskan diri sendiri. Saya. Nona Xiao. Master Zeng Tangan Kakak. APA. Tengan Kakat? Dia tak bisa lagi buat perhiasan untuk perusahaan. Selesai sudah. Rosen Security Sialan. Aku harus telepon Luoz. Prioritas sekarang. Atasi masalah perhiasan koleksi. Tak ada jalan lain. Master Zheng, desainer terbaik di negeri ini. Aku akan tanya ayah. Sekalipun keluarga Xuanyuan turun tangan, tidak mungkin bisa menemukan siapa-siapa. APA. Bagus. Nona Elfia. Ayah bilang, bawa perhiasan dan desain ke grup Xuanyuan. Sang tuan akan turun tangan. Sang Tuan. Tuan. Perhiasan dan desain sudah dikirim. Baik, saya paham. Qinglong. Bagaimana hasil interogasimu? Sementara hanya Luo Zi. bertengkar dengan ayahnya Luo Sen. Sepertinya dikurung. Luo Zi de Kurang? Benar. Luo Zi kuma anak angkat Luosen. Cek waktu pengangkatan Luo Zi dan hubungannya dengan Luo Xiao. Saya. Xianyuan Wantian. Mo Hai Walayamu? Benar Tuan. Kalau begitu serahkan data keluarga besar di Mohai. Semuanya. Baik. Sudah saya suruh rapikan. Baik, saya kasih 10 menit. Tuan. Lihat sendiri. Masih berani klaim Mohai wilayahmu? Grup Xuanyuan kalian sudah penuh lubang. Tuan. Tolong selamatkan keluarga Kuan Yuan. Berdiri. Keluarga Luo. Jing.
Dan Mo sudah bersatu. Kalau tidak salah duga, masih ada keluarga Luo. 4 keluarga besar. Member keluarga Xian Yuan. Ini bagaimana? Bukannya keluarga Jin sudah kaulah hancurkan? Bagaimana penanganannya? Keluarga Jin sudah kita akuis 50% industrinya. Sisanya tidak usah. Kita tidak. Kau Injin keluarga Xian Yuan. Habis sinua. Segera serap industrinya, sudah dicaplok. Siap. Sekarang tahu harus bagaimana? Bantu 11 Yao. Kuasi keluarga Luo. Benar. Beberapa keluarga besar, hanya keluarga Luo yang lemah. Kau harus kerahkan semua. Bantu Luo Xiao. Dapatkan kendali grup Luo. Saya dukung secara finansial. Untuk lainnya, harus lebih berusaha. Tenang saja. Keluarga Xuan Yuan pasti maksimal. Kiliar. Tuan, Sisa Orang Luosan. Pasti sembunyi di sini. Kalian siapa? Tidak lihat papan ini? Panggil Luo Sen keluar. Luosen apa? Tidak ada Luosen di sini. Silakan keluar. Luo Sen, saya tahu kau di sini. Jangan sembunyi. Keluar. Kau cari masalah ya? Kalian menyamar tanpa mikir sama sekali. Seragam pekerja bengkel masih bersih banget. Seluruh pabrik oli ini, bau limbah oli pun tidak ada. Goblok. Kopasti Leng Zhu. Luo Sen. Kau yang selalu menggagalkan rencana kami. Karena kau sudah datang hari ini. Mari kita selesaikan urusan ini. Mending kita bersin semua sekarang. Suruh semua anak buahmu keluar. Hanya segini orangnya, sudah cukup untuk kami. Ayo kita buktikan. Kalian. Pasukan elit klan Kuan Yuan, Clan Xian Yuan. jangan banyak omong. Seront. Ini mustahil. Cuma gerombolan sampah masyarakat. Qinglong. Kalian bukan orang klan Xuan Yuan? Sebenarnya siapa? Kau tak layak tahu. Qinglong. Carry Luo Z di mana? Sayap. Kalian siapa? Tuan, Mau diapakan? Serahkan pada Luo Xiao. Luo Sen. Interrogasaja. sayap. Situasi Tuan Agung mulai rumit. Laporkan. Keluarga Luo dan keluarga Mo diam-diam membeli banyak. Saham keluarga Xian Yuan. Orang-orang di bawah keluarga Xian Yuan. Sudah disusupi. Saat ini keluarga Xuan Yuan Sedang dalam bahaya besar. Segera kumpulkan datanya. Panggil Xian Yuan Wantian ke sini. Sayap. Tuan. Apakah data sudah siap? Sudah selesai. Tunjukkan padanya. Ini tidak mungkin. Kau meragukan saya? Wantian tidak berani. Tapi. Cek sendiri kebenarannya. Ku beri waktu 3 hari. Urus masalah internal keluarga Xian Yuan. Baru bisa hadapi keluarga lain. Siap. Fragila. Tuan Agung. Ada kabar dari Luo Zi. Mungkin berguna bagi kita. Bicaralah. Keluarga Luo punya bisnis perdagangan manusia. Beberapa koneksinya berasal dari keluarga Luo. Perdagangan manusia? Ikut aku. Tuan Agung. Chongqi. Camarilla. Tuan Agung. 12 tahun lalu, keluarga mau mengorganisir perdagangan manusia. Bantu Seladaki. Seberapa dalam keterlibatan keluarga Luo? Siap. Konferensi perusahaan perhiasan akan segera dimulai. Desain perhiasannya sudah selesai. HO sudah dihubungi. Akan dikirim dalam 2 hari. Semua ukirannya bagus. Keluarga Xuan Yuan kalian akhirnya cukup aktif ya. Ada masalah internal di keluarga. Sedang ditangani. Tapi jangan khawatir, Nona. Dukungan kami tidak akan terganggu. Baik, saya pamit dulu. Sudah bisa tebak identitas mereka? Belum.
Tapi mereka sangat muda dan punya kemampuan luar biasa. Maksudmu? Mereka jago bertarung, bisa kalahkan pasukan elit Rosen 2 kali lipat. Leng Zhou? 11 Xiao, kau tahu keberadaannya? Leng Zhou, aku tidak tahu. Dia pergi setelah kami bertengkar. Mereka jago bertarung, seperti Leng You. Tidak mungkin, Leng Zhou. Kalau dia memang sekuat itu, pasti sudah bilang padaku. Dan orang-orang ini membantuku. Bukan karena Leng You. Lupakan dulu ini. Prioritas sekarang adalah konferensi. Baik, akan segera kukerjakan. Permata pesananmu sudah selesai. Simpan baik-baik. Ini karya master siapa? Bos kami yang membuatnya sendiri. Barang ini bisa jadi pusaka keluarga. Bisa tahu nama bos kalian? Dia tak mau sebut, aku pun tak berani. Baik. Barang sudah sampai, saya pergi. Zi, beritahu staf perusahaan untuk lanjutkan konferensi. Baik, saya akan segera mengurusnya. Ini karya master yang mana? Tak kalah dengan Master Zheng. Tidak bisa. Harus cari cara kerja sama jangka panjang. Sebelas Xiao sudah saya atur. Baik. Tuan, perhiasan sudah dikirim. Bagaimana situasi keluarga Xuan Yuan? Sepertinya hampir selesai. Saya panggil dia ke sini. Baik. Xuan. Bagaimana? Keluarga Xuan Yuan sudah kembali terkendali. Tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Bantu Nona Xiao Xiao sepenuhnya. Rebut kembali keluarga Luo. Bagus kalau lalu. Cari lokasi pasti keluarga, Luo dan Mo. Siap. Pergilah. Nenek, serahkan kendali keluarga Luo. Luo Xiao kamu. Sekarang perhiasan dan properti Luo, serta semua anak perusahaan, semua saham terbesar milikku. Keluarga Luo sudah jadi milikku. Persekutu dengan orang luar rebut Luo. Luo Xiao. Kamu benar-benar kejam. Puan Xuan Yuan, lihatlah. Keluarga Luo milik Nona Xiao. Keluarga Xuan Yuan akan dukung penuh. Luo Xiao, jangan bermimpi. Keluarga Luo milik Xiao Wei. Nenek. Sampai sekarang, aku masih memanggilmu Nenek. Jika Nenek masih tak mau, serahkan kendali keluarga Luo. Aku akan gelar rapat pemegang saham. Dengan saham yang kupegang sekarang, di semua perusahaan, aku sudah sah menjadi direktur keluarga Luo. Kalau begitu gelar saja rapat direksi. Aku tidak percaya. Tuan, Luo Xiao sudah dapatkan kendali keluarga Luo. Bagus. Ada kabar Luo Wei? Belum ada. Mungkin karena kehancuran keluarga Jin. Mereka jadi curiga. Orang lemah suka berkumpul. Moha perlu perubahan. Tuan, sudah terungkap. Lanjutkan. Organisasi perdagangan manusia itu adalah keluarga Mo. Di mana mereka sekarang? Mereka sedang bekerja di perusahaan keluarga Mo. Bagaimana Luo? Kasus keluarga Luo juga jelas. Organisasi perdagangan manusia itu dihancurkan. Ada anggota keluarga Luo di dalamnya. Ada bukti? Ini adalah daftar anggota Luo yang ditangkap. Banyak yang terlibat dari Luo. Benar. Pemimpin Luo waktu itu yang tekan. Hingga organisasi itu hancur. Kalau Luo yang bertindak, Kenapa kemudian keluarga Luo? bersekutu lagi dengan keluarga Mo? Lanjutkan penyelidikanmu. Prioritas utama, tetap mencari keberadaannya. Ya. Qinglong. Temui anggota keluarga Luo. Aku perlu detail tentang 12 tahun lalu. Keterlibatan mereka dalam perdagangan manusia. Saya. Kau ingin tahu kejadian Shar tahun lalu? Benar. Kalian yang selama ini membantu Luo Xiao? Aku mau bertemu bos kalian. Ini hanya akan kusampaikan padanya. Aku tidak punya kewenangan untuk ini. Aku perlu menelepon dulu. Tuan, masalah keluarga Luo, hanya sirang nenek yang tahu. Dia mau bertemu baru mau bicara. Sepertinya memang dia. Ya. Bos kami setuju menemui Anda. Ikut aku.
Tuan. Sudah kubawa ke sini. Kau ingin bertemu? Kau yang bantu Luo Xiao? Benar. Humph. Yang kau ingin tahu, hanya aku yang tahu. Berhenti membantunya, baru ku beritahu. Kau mengancamku? Aku sudah tua, tak lama lagi. Ajukan Sirat Lane. Hanya ini syaratku. Kau pikir dengan diam, aku tak bisa selidiki? Silahkan coba saja. Baik. Tunggu sampai kutemukan. Kau akan masuk peti mati. Xinglong, antar tamu. Asal kau, berhenti bantu Luo Xiao, langsung ku beritahu. Tak perlu. Kau akan menyesal. Tuan, sudah jelas. Pemimpin keluarga Luo saat itu Luo Pingchuan. Dialah yang Gempur Sindikat manusia. Bagaimana mungkin kalian tahu? Luo Pingchuan. Luo Pingchuan Oya Luo Xiao. Luo Xiao Putri, Luo Pingchuan. Leng Zhou. Ternyata kau? Ya, aku. Bukannya kau penjaga? Jaga keamanan hanya hobi. Nenek, tinggal di sini. Suruh orang Xian Yuan Wantian jaga. Kau mau menahan aku? Ya. Aku belum mau Luo Xiao tahu identitasku. Aku tak mau pulang. Aku mau pulang. Pulang. Setelah Luo Pingchuan tewas, apakah jejaknya putus? Dari beberapa informasi, Luo Pingchuan. tak lama setelah sindikat runtuh, dia meninggal. Mungkin Luo Wei pelakunya. Luo Wei lagi. Cepat tangkap dan bawa ke sini. Siap. Pas du cas. Nonak Xiao. Bersiap serang keluarga Mo dan Jin. Dia tanya Xuan Yuan mau ikut? Serang saja kalau mau. Bagaimana perkembangan? Xuan Yuan dan Luo bersatu, merebut bisnis keluarga Jin dan Mo. Habis diambil alih. Ingatkan mereka, keluarga Mo masih punya banyak bisnis tersembunyi. Ya. Xinglong. Kenapa sudah beberapa hari, belum menemukan Luo Wei? Dan jejak Luo Chinyu? Mungkin mereka sudah kabur dari Mohai? Omong kosong. Periksa setiap sudut. Lanjutkan pencarian. Ya. Tim informasi sedang menyelidiki. Pak, ada masalah. Apa yang terjadi? Nona Xiao terima teleport, lalu buru-buru pergi. Dari siapa? Tidak tahu. Dia keluar dengan wajah panik. Apa bawa Luo Zi? Tidak bawa siapa-siapa. Pergi sendiri pakai mobil. Dasar wanita bodoh. Pasti ada yang target dia. Xinglong, kumpulkan tim. Hentikan semua pekerjaan. Cari lokasi Luo Xiao. Ya. Bangun, bangun. Aku di mana? Xiao. La Matak Jimpaya. Luo Chenayo. Luo Wei mana? Luo Xiao. Selama ini, kau benar-benar sedang di atas angin. Empat keluarga besar Mohai. Kecuali keluarga Xuan Yuan. Hampir semua tumbang olehmu. Suruh Luo Wei keluar. Ayaku takkan kotemui. Kalau bilang kau bodoh, kau mempermainkan kami. Tapi kalau bilang kau bisa begitu mudah dibawa ke sini. Brengsek kalian. Sudah di tangan, masih berani arogan di sini? Kakak Hinyu, jangan pukul dia. Kau jangan buru-buru. Nanti saat peralatan siap, dia jadi milikmu. Baik. Kak Machen. Kau. Xiao. Tunggu aku menghampiri. Wahahaha. Mulet. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Minggir. Penjaga kampret. Ternyata kau. Kak, dialah yang memukulku. Kau harus balas dendam untukku. Kalian bajingan ini lagi. Luo Wei tidak ada, terus cari. Xinglong. Perkenalkan, Xinglong bawahanku. Siapa yang selalu bantu Luo Xiao? Rupanya karena kau. Xinglong. Ya. Serang. Ko. Apa maksudmu? Diam saja di situ, jangan bergerak. Akan kubiarkan kau hidup. Tuan, saya sudah sadar salah. Xinglong. Interogasi mereka berdua. Aku harus tahu keberadaan Luo Wei. Dalang di belakang mereka adalah, kenapa tak kau beritahu? Apa yang harus kuberitahu? Selama ini kaulah yang membantuku. Dan malam itu,
Bukannya kau bilang malam itu cuma cari gigolo sembarangan, masih peduli siapa gigolo itu? Sudahlah. Urus saja keluarga Luo dengan baik. Leng You, jangan pergi. Kenapa aku harus tinggal? Kau tunanganku. Aku bukan. Akad nikah hancur pun tak apa. Dulu kenapa tak biarkan aku tinggal? Saat kau robek janji nikah, kau sudah tak punya tunangan. Tak ada perasaan sama sekali? Takeda. Lalu kenapa masih membantuku? Itu hutangku dan Leng You pada. Hutang Leng You sudah lunas. Hutangku pada juga sudah lunas. Apa maksudmu dengan Leng You? Arti sebenarnya. Kau berhenti. Jelaskan maksudmu. Aku bukan Leng You. Ini tidak mungkin. Aku tak perlu membohongimu. Kalau begitu selama ini kau bohong padaku. Aku sebelumnya memang membohongimu. Lalu kenapa kau memberdahuku sekarang? Karena keinginanmu sudah tercapai. Lalu Leng You yang asli mana? Leng You yang asli sudah meninggal. Dia yang memintaku pulang dengan identitasnya, merawat tunangannya. Aku sudah memenuhi janji padanya. Cukup sampai di sini. Kau brengsek. Sudah kupukul kau. Kita sudah selesai. Xiao, kau tidak apa? Leng Zhou, kenapa kau di sini? Ziayi. Jaga baik-baik 11 Xiao. Sebenarnya ada apa? Qinglong, bagaimana hasil interogasinya? Tuan, saat ini hanya tahu. Luo Xiao dibohongi Luo Wei ke gudang. Tak tahu yang lain. Berarti Luo Wei sendiri tidak pergi, menyuruh anaknya, Luo Chenyu yang melakukan. Luo Wei memang kejam. Anak sendiri pun dikorbankan. Sepertinya tidak sesederhana itu. Luo Wei pasti akan berusaha menyelamatkan anaknya. Kawal baik-baik mereka, perkuat penjagaan. Saya. Yang mulia, Luo Wei sudah keluar negeri. Pergi ke luar negeri. Kalian bertiga memang hebat. Kapan itu terjadi? Saat Luo Chenyu ditangkap, dia sudah di bandara. Luo Wei benar-benar kejam, mengabaikan anak sendiri. Dia pikir bisa kabur ke luar negeri. Tuan, surat penangkapan sudah dikeluarkan. Luo Wei tak bisa sembunyi dimanapun. Tangkap hidap-hidap. Tenang saja. Bagaimana di sana? Tuan, lokasi sudah dipersempit. Tinggal lakukan penyaringan. Intensifkan usaha. Aku ingin segera menemuinya. Siap. Yang mulia, ada satu hal lagi. Apa itu? Nona Luo Xiao ingin bertemu. Sudah ada di bawah. Siapa yang mengizinkannya? Dia datang sendiri. Aku tak berani menghalangi. Bilang aku tak mau bertemu. Tuan, Nona Luo Xiao ini juga ada dalam daftar penyaringan. Dia juga termasuk? Bawa dia ke sini. Ada perlu apa? Tak ada yang ingin kau katakan? Tidak ada. Lalu kenapa kau membohongiku? Kau datang untuk menuduhku? Kau. Sudah, duduklah dulu. Xiao. Akan kisaratakan sebuah kisah. Ada seorang pemuda di masa lalu. Diculik pedagang manusia. Menderita sangat berat. Akhirnya seorang gadis menolongnya kabur. Saat berpisah, gadis itu memberinya jepit rambut. Leng Zhou. Waktu itu kamu bilang padaku, kamu mau rawat tunangan saudara. Kali ini gadis apalagi ini menyelamatkanmu dari pedagang manusia, memberikan jepit rambut. Kata-katamu yang mana yang benar? Pernah lihat ini? Belum. Sepertinya bukan kamu. Maksudmu apa? Pemuda yang kubicarakan tadi itu aku. Pemilik jepit rambut itu. Itulah gadis yang kucari. Sudah bertahun-tahun lewat. Masih bisakah kamu temukan dia? Mungkin dia sudah meninggal. Kamu. Luo Xiao. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, Jangan silakan aku nanti. antarkan tamu pergi. Kalian tulis semua, ku bilang antar tamu pergi. Nona Xiao, cepat pergilah. Pergi ya pergi. Siapa yang mau? Coret nama Bukan dia. Saya. Qinglong.
Ku beri waktu 1 minggu. Aku akan membuat Luo Wei tak punya tempat di luar negeri. Saya. Kamu di mana sebenarnya? Tuan. Luo Wei sudah diam-diam pulang. Intelijen ini akurat? Xuan Yuan Wantian sudah periksa. Memang ada catatan masuk. Jangan gagal lagi kali ini. Tenang, sudah dikirim orang. Kalau mereka kembali, pasti akan ditangkap. Yang mulia, ada jejak Luo Wei di kota Hak. Thank you. Baik, segera cari. Pastikan dapat lokasi pastinya. Siap. Qinglong. Kamu juga bersiap. Kali ini jangan sampai dia kabur. Tak masalah, mereka takkan lolos. Xian Yuan Wantian. Nenek moyang masih di sini? Mazi. Kembalikan ke rumah tua keluarga Luo. Siap. Bukannya suruh antar dia pergi? Dia bilang ada urusan penting. Leng Zhou. Bukannya kamu ingin tahu kejadian dulu? Aku bisa beritahu. Aku sudah tahu. Kamu tahu? Tak mungkin. Kalau tak ada urusan lain. Silakan pulang. Kenapa jepit rambut ini ada padamu? Kamu kenal jepit rambut ini? Boleh kulihat? Hati-hati, jangan rusakkan. Ternyata ini dia. Kamu kenal ini? Benar, aku kenal. Sekarang di dunia ini, hanya aku yang tahu rahasianya. Kamu yakin? Jepit rambut ini puluhan tahun lalu. Sudah sangat beda. Masa sih jepit rambut ini? Penting banget buatmu, aku punya syarat. Lepaskan keluarga Wei. Asal kamu jujur. Orang besar seperti, harusnya kita menepati janji. Cepat katakan. Jepit rambut ini buatan tangan Luo Pingchuan sendiri. Hanya ada sepasang di dunia. Buatan Tangan Luo Pingchuan. Apa buktimu? Lihat cap tanda tangan di jepit rambut ini. Jadi pemilik jepit rambut ini adalah Tentu Luo Xiao. Nyonya tua. Luo Xiao sendiri yang bilang. Dia tak pernah lihat ini. Wajar dia tak tahu, Luo Xiao. Pernah kehilangan ingatan. Dia amnesia. Saat orang tuanya meninggal kecelakaan. Luo Xiao demam tinggi. Hilang semua ingatan masa kecil. Jepit rambut ini, mungkin masih di kamar Luo Xiao waktu kecil. Tuan, Luo Wei sudah muncul. Leng Zhou, kau janji padaku, akan amankan keluarga Wei. Leng Zhou, memang berjanji. Tapi saya bukan Leng Zhou, Nyonya tua. Tenang saja. Jika kau jujur tadi, aku bisa amankan Luo Wei. Tidak mungkin. Kau bukan Leng Zhou? Xian Yuan Wantian. Bawa dia pergi. Tidak boleh begini. Tidak. Qinglong. Luo Wei sudah di mana? Mereka sudah masak modu. Dengan tentara bayaran. Periksa setiap sudut. Harus temukan dia. Saya. Qinglong. Cari Villa keluarga Luo. Ya. Bas, ketemu, ani yang kau cari. Benar dia. Ini bahaya. Gawat Luo Wei serang mobil Luo Xiao. APA, di mana? Kyongki sedang ke pusat kota. Evakuasi. Xiao, mobil kita kehabisan bensin. Bagaimana ini? Sudah minta bantuan, tapi tidak akan cepat sampai. Zi Tanggamu. Tidak apa. Luka tembak di bahu. Kita tetap di mobil, jangan turun. Hancurkan kacanya. Tongkap dia. Aku bisa selamatkan anak. Berhenti. Sebelas Yao sudah keluar, semua aman. Apa kau masih manusia? Ayahku adalah adik kandung. Tenanglah. Berani menghalangi jalanku?
Tak peduli siapa dia. Jangan bergerak. Xia. Jangan kotori tanganmu. Xinglong, bawa dia pergi. Kau baik-baik saja? Bukannya kau cari gadis pengikat rambutmu, cari aku untuk apa? Kau gadis penjikat rambutku.